Halo guys, selamat kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang kuntilanak yang ada di Indonesia. Kuntilanak berasal dari bahasa Melayu, yaitu Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir atau keguguran. Indonesia memang seringkali lekat dengan dunia mistis dan gaib. Hal ini seolah menjadi kebudayaan yang memang berkembang lama di Indonesia. Salah satu urban legend yang sudah lama dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah kehadiran sosok gaib, yaitu hantu kuntilanak. Oke, mari kita bahas asal-usul dari cerita kuntilanak ini sendiri. Cerita kuntilanak ini sendiri berkembang sekitar tahun 1600-an, yang dimana sosok kuntilanak ataupun Puntianak atau Pontianak ini memang berasal dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadir, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu tersebut ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Kuntilanak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Oke, lanjut kita bahas sosok kuntilanak tersebut. Dalam penggambaran di masyarakat yang berkembang, kuntilanak digambarkan sebagai sosok berwujud seram dengan rambut panjang yang menggerai ke bawah, berbaju putih, kuku yang panjang menghitam, bahkan rupanya sudah tak berbentuk sampai sangat menyeramkan. Kebanyakan film horor yang menggambarkan sosok ini memang memunculkan visualisasi seperti itu. Namun, berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang mengabarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak juga digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Sehingga kesan untuk makhluk tak kasat mata ini begitu seram. Tak heran setiap orang yang melihatnya sampai histeris ketakutan. Dari kisah-kisah yang bermunculan, banyak sudut pandang dan penggambaran tentang sang Kunti ini membuat banyak orang berbeda ketika melihat sosok yang satu ini. Oke, kita lanjut ke jenis kuntilanak. Memang hal ini terkesan aneh, namun di kalangan masyarakat sepertinya ini merupakan suatu hal yang lumrah dan memang ada, bahkan berkembang. Tak hanya terkenal karena sosok berbaju putih dengan rambut yang panjang, kuntilanak juga ternyata memiliki beberapa jenis yang lainnya. Salah satunya adalah kuntilanak merah. Penggambaran sosok kuntilanak merah masih sama seperti kuntilanak putih, tetapi sosok ini menggunakan baju berwarna merah. Sosok ini dikenal sebagai salah satu sosok kuntilanak yang jahat. Konon katanya hal ini terjadi karena ia menyimpan dendam yang mendalam selama masa hidupnya dan membuat ia menjadi sosok seperti itu. Sosok kuntilanak lain yang berkembang juga ada kuntilanak hitam. Mungkin ini merupakan jenis yang terkuat di antara kuntilanak merah maupun putih. Selain karena dendam yang belum tuntas, sosok ini juga merupakan sosok pengatur di antara kuntilanak lainnya, atau bisa disebut bahwa kuntilanak hitam merupakan penguasa kuntilanak yang lain. Tak hanya mengenai warna, sosok kuntilanak juga digambarkan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada sosok kuntilanak yang jahil, yang memang mereka sangat suka muncul di mana saja untuk sekadar menakut-nakutin manusia agar kepuasannya sendiri terpenuhi. Bahkan sifat lain yang paling cukup mengerikan adalah sifat yang tidak manusia, karena sosok perempuan kuntilanak ini juga menyukai laki-laki. Dia bisa saja menempel berhari-hari dan mengikuti manusia tersebut kemana saja. Meskipun awalnya ingin melindungi, sosok ini bisa saja membawa laki-laki tersebut untuk dihasutnya mengakhiri hidup agar bisa terus bersamanya. Lanjut kita ke tanda-tanda kehadiran kuntilanak.
Salah satu yang paling kuat berhembus adalah kabar mengenai kehadirannya yang ada di sekitar kita. Konon katanya banyak yang menyebutkan bahwa sosok ini banyak mendiami tempat-tempat yang tinggi ataupun juga lembab seperti pohon keramat, aliran sungai, atau bahkan air kolam berenang yang sudah tak terpakai. Banyak petanda yang menandakan kehadiran sosok ini. Ada yang menyebutkan bahwa kehadirannya ditandai dengan wewangian seperti harum bunga Kamboja dan juga melati. Namun tak jarang ada yang menyebutkan bahwa bau kuntilanak cukup busuk karena memang sosok ini memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya yang menghasilkan darah yang juga membusuk. Kepercayaan dan cara menangkalnya. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila berpindah kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya terbiasa meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan ke lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas bagian ubun-ubun kuntilanak. Dalam kepercayaan agama Samawi, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dari golongan jin kafir atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah tiada. Dan itulah cerita asal muasal dari kuntilanak sendiri. Ayo, ceritakan pengalaman kalian jikalau kalian pernah ketemu makhluk halus yang satu ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan jikalau kalian ingin request video atau konten selanjutnya, silahkan tulis juga di kolom komentar konten apa yang akan dibahas selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.